Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan kelanjutan dari video volume pertama dan volume kedua, masih tetap di materi yang sama, yaitu remote server lanjutan yang akan saya jelaskan secara audio voice. Perhatikan gambar pada layar. Gambar tersebut mengilustrasikan remote access di mana user pada PC client melakukan remote access sehingga seolah-olah user telah berada di depan server. Kemudian setelah user masuk ke server, user dapat menggunakan PC tersebut seperti dia sedang menggunakan langsung di depan PC tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari remote server dan fungsinya, sekarang kita masuk pada bagian penggunaan. Jadi di dalam penggunaan remote server terdapat dua pilihan kita sebagai user. Yang pertama bersifat console based, kemudian yang kedua bersifat GUI atau Graphic User Interface. Pada pembelajaran video kali ini kita akan fokus pada bagian console based, yaitu bagian telnet. Telnet adalah suatu protokol client server yang bisa memberikan akses remote atau jarak jauh untuk login ke komputer tertentu dalam sebuah jaringan. Telnet biasa disingkat TN atau Telecommunication Network. Ini juga bisa diartikan sebagai virtual atau emulasi terminal yang memakai protokol tersebut untuk tujuan yang sama, yaitu mengakses komputer, tujuan secara remote. Telnet biasanya dipakai untuk login ke komputer lain pada internet. Selain itu, untuk mengakses berbagai macam layanan umum yang terhubung dengan jaringan internet, termasuk katalog, perpustakaan, dan database. Pada bagian fungsi, ada banyak fungsi dari teknologi ini sebenarnya, dan penjelasannya kurang lebih sama dengan cara kerjanya. Namun, inilah fungsi utama telnet, yaitu untuk mengakses sebuah komputer secara jarak jauh. Inilah yang biasa dikenal dengan istilah remote access. Jadi, telnet itu sendiri merupakan program yang memungkinkan komputer untuk dijadikan terminal dari komputer lainnya pada internet. Layanan apa saja bisa dijalankan secara remote. Kemudian kita bahas kelebihannya. Di bagian kelebihan telnet, dari penggunaan teknologi ini adalah user interface yang tergolong ramah pengguna. Hasilnya akan bagus. Kita yang mengakses dari jarak jauh seolah-olah sedang mengakses dari jarak dekat, seolah-olah berhadapan langsung dengan komputer lain yang sedang digunakan untuk mengeksekusi komen lain yang diberikan. Pada bagian kekurangan, sementara itu, kekurangan dari teknologi ini adalah pemakaian autentikasi NTLM tanpa enkripsi. Dampaknya adalah hal ini sebenarnya rentan terkait aspek keamanan sistem. Ini memudahkan pencurian password yang bisa dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Masalah keamanan, telnet lebih rentan dibandingkan daripada SSH. Sekarang kita masuk pada bagian cara kerja telnet. Telnet memberikan akses secara langsung ke berbagai macam layanan yang ada di internet. Komputer atau perangkat kita sebagai host memang telah menyediakan layanan-layanan. Jika ada layanan lain yang tidak tersedia, kita bisa tetap menggunakannya lewat bantuan telnet. Teknologi ini memakai dua jenis program, yaitu klien dan server. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Akan ada dua program yang berjalan. Dua program tersebut adalah software klien yang beroperasi pada komputer. Komputernya merupakan pihak yang meminta suatu layanan. Sementara itu, software server berarti pihak yang menghasilkan layanannya. Untuk memahami cara kerjanya dengan lebih mudah, silakan simak pada gambar yang tampil di layar, dan kemudian akan saya jelaskan. Jadi, bila diperinci,
tugas yang dilakukan oleh klien adalah, ini pada bagian klien, perhatikan pada bagian klien. Klien menghubungkan atau membuat network antar TCP atau transfer control protokol dengan server yang ada. Kemudian klien lalu mendapat inputnya dari pihak user atau pengguna. Yang ketiga, klien kemudian melakukan format ulang input dari user tersebut lalu mengubahnya ke bentuk format yang standar. Barulah setelahnya melakukan pengiriman ke server. Kemudian klien mendapat output dari server dengan format yang masih standar. Terakhir, klien akan ubah format output tersebut untuk ditampilkan di layar. Sementara itu, berikut adalah tugas yang dilakukan oleh server. Pertama, server akan memberikan informasi kepada software jaringan bahwa komputer pengguna sudah siap untuk dikoneksikan. Kemudian server lalu menunggu permintaan dalam bentuk format yang standar. Kemudian server kemudian mengerjakan permintaan yang sudah disampaikan itu. Kemudian server akan kirimkan balik hasilnya ke klien dengan bentuk format yang standar. Terakhir, server menunggu permintaan lainnya yang terkirim selama proses remote. Itulah tadi penjelasan dari gambar di atas. Jadi klien meminta kepada server untuk dihubungkan, kemudian server memberikan balasan atau feedback kepada si klien apakah bisa terhubung atau tidak. Baik, sekian video pembelajaran untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah atau bisa WA saya secara pribadi. Sekian video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.